Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat, selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024. Saya Romagus, CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 2, ayat 13 sampai 17 tentang Yesus yang memanggil Lewi pemungut cukai menjadi pengikutnya, dan juga Yesus yang datang duduk makan dengan orang-orang berdosa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita mendengarkan kutipan Injil yang mengisahkan Yesus yang datang, tinggal, makan bersama dengan orang berdosa, bahkan memanggil salah satu dari mereka yaitu Lewi pemungut cukai menjadi pengikutnya. Kenyataan itu saudara-saudari justru memancing rasa tidak suka dalam diri orang-orang Farisi yang kita tahu salah satu karakter atau ciri dasar mereka adalah merasa lebih saleh dari yang lain, merasa lebih baik, tidak boleh bercampur dengan orang-orang berdosa dan sebagainya. Dan karena itu kehidupan mereka menjadi kehidupan yang katakanlah penuh dengan kemunafikan. Saudari-saudara, kalau kita boleh menggambarkan, orang-orang Farisi itu ibarat mereka yang memang bermental SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itulah yang menggambarkan sikap mereka terhadap orang-orang pemungut cukai yang memang seringkali dianggap sebagai orang berdosa, antek-antek bangsa penjajah. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, seperti apakah dunia para pemungut cukai? Mereka itu sebetulnya adalah para kolaborator penjajah Romawi. Seringkali orang Yahudi menganggap mereka sebagai pengkhianat bangsa, pendosa yang layak dijauhi, mereka yang harus disingkirkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Yesus yang datang dengan misi untuk mewartakan kerajaan Allah, pembebasan bagi yang tertindas, pembebasan bagi yang terkucilkan. Dia tetap pada komitmen misi itu. Orang-orang pemungut cukai termasuk Lewi yang dia panggil adalah juga bagian dari orang-orang yang terkucilkan yang layak mendapatkan pembebasan.
Para pungut cukai itu juga adalah kaum terkucil yang memang perlu dibebaskan dari keterkucilan, yang perlu dirangkul, disapa, dan itu yang ditempuh oleh Yesus. Maka dia pun masuk ke dalam kehidupan mereka. Dia duduk makan bersama dengan mereka. Sesuatu yang tidak disukai oleh orang-orang Farisi yang merasa diri sebagai orang-orang saleh. Yang tidak boleh najis karena bercampur atau makan bersama dengan para pemungut cukai yang dianggap sebagai orang berdosa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Terhadap situasi inilah kemudian Yesus yang mendengar pertanyaan mereka kepada para muridnya, mengapa gurumu makan bersama dengan orang berdosa? Yesus lalu kemudian menyampaikan tujuan misinya datang ke dunia. Yesus katakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Suatu pernyataan yang membungkam orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang merasa diri saleh, yang merasa diri paling benar, yang merasa diri tidak pernah mengenal dosa. Saudari-saudara, dengan datang, menyapa, merangkul mereka, ikut makan bersama dengan mereka, justru Yesus mendapatkan hati mereka. Yesus menyentuh hati mereka. Sehingga mereka kemudian bisa diajak untuk bertobat, diajak untuk menjadi pengikutnya, diselamatkan. Tetapi menjauhi mereka sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Farisi, itu adalah cara yang justru membuat mereka semakin jauh dari kerajaan Allah, semakin jauh dari keselamatan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, bukankah koreksi seorang sahabat yang tahu hidup kita, yang datang bergaul dengan kita, yang tidak memisahkan diri karena merasa diri lebih baik dari kita, itu lebih mudah untuk mengubah watak seseorang daripada hukuman seorang hakim. Orang-orang Farisi mengambil posisi sebagai hakim yang menghakimi, memvonis orang-orang berdosa seperti para pemungut cukai. Sementara Yesus mengambil posisi sebagai sahabat yang datang, duduk makan bersama dengan mereka, dan dengan begitu dia mendapatkan mereka. Ini adalah gaya pastoral Tuhan Yesus yang layak untuk kita tiru, untuk kita teladani, untuk kita contohi. Memisahkan diri, menghakimi, justru membuat orang-orang tidak terselamatkan. Maka saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, pernyataan Yesus waktu datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, mengajak kita juga untuk ambil bagian dalam gerakan Yesus itu. Mereka yang kita anggap bersalah, yang kita anggap bermasalah, yang kita anggap berdosa, yang kita anggap jauh dari Tuhan, orang-orang hilang, semestinya justru disapa dan bukan malah dihakimi. Semestinya justru disentuh hatinya dan bukan malah kemudian diberi cap-cap yang tidak bagus. Saudari-saudara umat beriman terkasih, kaum Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat taat beragama. Mereka pasti orang yang saleh di mata umat, di mata masyarakat pada umumnya. Tetapi kesalehan mereka itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kesetiaan mereka pada hukum Taurat justru menyulut kebencian kepada orang-orang yang tidak mematuhinya, termasuk di dalamnya orang-orang pemungut cukai tadi.
Disinilah penghayatan agama bukan untuk menjadi berkat keselamatan, tapi menjadi pintu dosa yang lebih besar, yaitu kemunafikan. Kita perlu waspada saudara-saudari, jangan sampai karakter orang Farisi ini juga hidup di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Kecenderungan untuk menghakimi, kecenderungan untuk menjauhkan diri dari mereka yang kita anggap entah tidak aktiflah di lingkungan atau di basis di gereja, jauh dari perkumpulan, diundang ikut rosario tidak muncul, diundang ikut katekese tidak pernah menanggapi latihan core apalagi. Mungkin kita perlu strategi yang baru, strategi gembala yang baik yang datang menyapa, mengunjungi, mengajak. Dan jangan pernah kemudian berhitung, sudah pernah mengunjungi, sudah pernah diajak. Jangan pernah berhenti, sebab Tuhan Yesus tidak pernah hitung-hitungan ketika dia menyapa orang-orang berdosa, menyentuh hati mereka. Saudari-saudara umat beriman terkasih, bahaya ini yang senantiasa mengincar banyak orang Kristiani juga termasuk kita. Ada anggota persekutuan doa yang berani mencelah orang lain hanya karena dia tidak rajin berdoa seperti dia, tidak rajin ke gereja seperti dia. Ketika dia ingin berdoa, dia mendapatkan berkat. Tetapi ketika dia mencela orang lain karena tidak seperti dia sebetulnya berubah menjadi orang munafik. Orang yang memiliki kesombongan rohani. Dan ini adalah ekstrim yang tidak bagus. Banyak orang Kristiani juga seringkali entah sadar atau tidak sadar bertindak seperti ini. Moga-moga mendengarkan sabda Tuhan hari ini saudara-saudari, dia yang datang untuk memanggil orang benar, orang berdosa dan bukan orang benar, memantik kesadaran kita untuk ambil sikap yang benar, untuk ikut gerakan Yesus yang bukan menghakimi tapi justru datang menyapa, yang bukan menghukum tapi justru datang bergaul, dan dari situ dia mengajak mereka, dia memulihkan martabat mereka. Semoga kita tidak memiliki karakter orang Farisi yang nampak saleh tetapi bisa jatuh ke dalam kemunafikan. Kesalehan pribadi kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kesalehan pribadi, kesalehan keluarga harus menjadi jalan keselamatan bagi orang lain dan bukan menjadi tembok yang memisahkan kita dengan mereka. Selamat beraktivitas, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyentuh hati kami lewat sabdamu. Engkau yang seringkali menyapa orang-orang berdosa untuk bertobat. Engkau yang tidak menjauhkan diri, Engkau yang tidak menghakimi, tapi mau bergaul dan dari sana Engkau menyapa, mengangkat, memulihkan martabat mereka. Semoga kami Engkau gerakkan melalui Roh Kudus-Mu, agar juga ikut dalam gerakan-Mu, menyapa, mau bergaul, dan mengajak orang kepada jalan keselamatan. Biarlah kesalehan pribadi kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.